Kamu adalah seorang penyanyi penulis lagu yang bercita-cita tinggi. Kamu berlatih dengan bandmu setiap hari. Kamu punya banyak lagu orisinal, menunggu hari yang tepat untuk memiliki album sendiri. Saat kamu berjalan di jalan pada suatu malam setelah latihan berakhir, kamu melihat brosur festival bakat lokal untuk musisi baru. Hal ini akhirnya dapat membantu musikmu menjangkau ratusan atau bahkan ribuan orang. Tanpa membuang waktu, kamu langsung mendaftar dan kamu diterima. Hari festival telah tiba. Kamu dan anggota bandmu sangat bersemangat. Panggung akhirnya menjadi milikmu. Saatnya pertunjukan. Saat kamu memainkan lagu-lagu orisinalmu, penonton menggila. Kamu merasa seperti seorang rockstar sejati. Setelah konser berakhir, seorang wanita masuk ke belakang panggung dan menemukanmu. Sambil memberikan kartu namanya kepadamu, dia berkata, "Halo teman-teman, kalian tadi tampil hebat. Aku adalah seorang pencari bakat dan kupikir kalian memiliki potensi besar untuk masuk ke liga besar. Aku ingin memperkenalkan kalian kepada beberapa koneksiku di industri ini. Hubungi aku jika kalian mau ya." Lalu dia pun pergi. Kamu merasa seperti terbang di atas awan. Tentu saja kamu meneleponnya. Dia mengundangmu ke kantornya terlebih dahulu. Dia ingin membahas proses menuju ketenaran dan ingin kamu mempelajari cara kerja industri musik agar kamu tidak menandatangani kontrak yang buruk. Jadi, dia mulai menjelaskan segala sesuatu tentang sisi bisnis ini kepadamu. Industri musik bekerja melalui banyak kemitraan yang berbeda. Kemitraan ini seringkali dibuat antar berbagai perusahaan dan individu yang terdiri dari produser, musisi, penyedia layanan, artis, penerbit, dan pemasar. Dan dalam beberapa tahun terakhir, platform streaming dan tempat hiburan publik juga telah ditambahkan ke dalam formula ini. Sederhananya, model bisnis musik terdiri dari orang-orang yang menciptakan musik, orang-orang yang memasarkan musik, dan orang-orang yang menjual musik. Dan setiap individu yang berbeda dalam ketiga kelompok ini memiliki peran yang berbeda untuk membantumu menaiki tangga kesuksesan sambil menghasilkan banyak uang untuk diri mereka sendiri. Dalam hal menciptakan musik, tentu saja tugasmu yang pertama dan paling utama adalah menempatkan produk yang luar biasa di luar sana, sebagai artis dan semuanya. Setelah kamu mencapainya, disinilah segalanya menjadi rumit. Setelah kamu ditemukan, kamu akan dihadapkan pada 3 pilihan. Kamu bisa tetap independen sepenuhnya. Kamu dapat menandatangani kontrak tradisional dengan label rekaman. Atau kamu dapat bermitra dengan mereka atau perusahaan distribusi dengan imbalan hanya sebagian dari keuntungan, namun tetap memiliki kepemilikan atas karya-karyamu. Mari kita bahas tentang apa yang menantimu jika kamu memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan label besar seperti label yang menjadi bagian dari grup media internasional yang besar. Bersiaplah, karena ini akan membuat segalanya menjadi jauh lebih besar. Sebuah label biasanya menandatangani kontrak eksklusif dengan seorang musisi untuk memasarkan rekaman mereka dengan imbalan royalti. Kontrak seperti ini biasanya mengharuskan musisi untuk menyerahkan hasil rekamannya kepada label atau label yang akan melakukan rekaman dengan artis tersebut. Jika kamu adalah seorang artis tanpa riwayat rekaman, label akan sering memilih produser, studio, musisi tambahan, dan lagu yang akan direkam atas namamu. Mereka bahkan mungkin mengawasi hasil dari sesi rekaman. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah hubungan antara label dan artis dapat dengan mudah berubah menjadi hubungan yang sulit. Artis mungkin mengalami konflik dengan label mereka mengenai jenis suara atau lagu yang ingin mereka buat. Terkadang label bahkan mungkin melarang artis untuk merilis lagu tersebut tergantung pada rencana bisnis yang ada dalam pikiran mereka. Dalam kasus lain, jika mereka memiliki hak untuk semuanya, mereka bahkan mungkin mengesampingkan seorang musisi atau lagu mereka tanpa ada niat untuk mempromosikan atau merilisnya. Dan sebenarnya, ada beberapa contoh tentang hal ini di industri ini. Bahkan musisi ternama seperti Paul McCartney, Johnny Cash, Kelly Clarkson, dan Taylor Swift pernah mengalami perselisihan dengan label mereka mengenai kepemilikan dan kontrol atas musik mereka. Namun sekali lagi, seringkali lebih mudah bagi artis yang sudah sukses untuk menegosiasikan persyaratan kontrak mereka agar lebih menguntungkan, yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh artis baru dan pendatang baru. Hal ini membawa kita pada pilihan untuk tetap independen dan merilis musikmu sendiri. Pada masa-masa awal, seorang musisi harus menandatangani kontrak dengan sebuah label jika mereka ingin memasuki industri ini.
banyak artis yang begitu putus asa untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan besar sehingga mereka terkadang menandatangani perjanjian di mana mereka menjual hak atas segala sesuatu yang biasanya berarti alih-alih mendapatkan uang, mereka akan kehilangan uang dan akhirnya terlilit hutang. Namun, saat ini para artis tidak memerlukan anggaran yang besar atau uang muka dari label rekaman untuk membuat musik. Jadi mereka bisa tetap independen sepenuhnya dan tetap mengikuti impian mereka. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari internet. Aplikasi media sosial dapat membuat sebuah lagu menjadi viral dalam semalam di semua platform yang ada. Selain itu, ada juga peningkatan pesat dalam streaming musik. Artis tanpa label sekarang dapat melewati perusahaan rekaman dan distribusi dan masih bisa memasukkan musik mereka ke dalam platform streaming dan membuat nama mereka dikenal. Salah satu kelemahannya adalah kenyataan bahwa untuk memasarkan musikmu, kamu harus terus-menerus membuat konten. Ini bisa menjadi pekerjaan yang sangat berat ketika kamu mencoba membuat semuanya sendiri. Itulah sebabnya sejumlah besar musisi masih merasa perlu untuk menggunakan label untuk pemasaran internasional dan jangkauan promosi yang dapat mereka berikan. Untuk pilihan ketiga, perubahan dalam industri ini memaksa banyak perusahaan rekaman untuk mengubah strategi mereka. Begitu juga dengan cara mereka bekerja sama dengan para artis. Mereka harus membuat jenis kesepakatan baru dalam hal kepemilikan produk dan endorsement. Salah satu dari kesepakatan tersebut hadir dengan opsi lisensi multi-tahun di mana perusahaan akan memiliki hak atas lagu saat mereka memasarkannya dan kemudian kepemilikannya akan kembali ke artis. Kesepakatan lainnya disebut kesepakatan multiple rights atau 360 dan memberikan hak dan persentase kepada perusahaan untuk tour, merchandise, dan endorsement. Sebagai imbalannya, mereka memberikan pembayaran di muka yang lebih tinggi kepada para artis, menunjukkan lebih banyak kesabaran kepada mereka, dan membayar mereka dengan persentase yang lebih tinggi. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kesepakatan ini lebih efektif ketika artis tersebut sudah mapan dan memiliki basis penggemar yang loyal. Sekarang katakanlah kamu sudah menyiapkan musikmu, menandatangani kontrak, dan merekam album. Lalu apa selanjutnya? Kamu harus mencari manajer terlebih dahulu jika belum punya. Saat kamu fokus pada penampilan, mereka akan fokus pada sisi keuangan dan aspek logistik dan membantumu membuat keputusan bisnis yang penting serta membuat strategi global jangka panjang. Mereka juga dapat mengatur jadwal dan membantumu mengatur tur dan acara. Lalu, sudah waktunya untuk menciptakan basis penggemar, tentu saja, karena siapalah artis tanpa penggemar mereka? Saat ini, penggemar dianggap dan digunakan sebagai alat pemasaran yang lebih baru, lebih cepat, dan lebih murah. Seorang artis baru membutuhkan basis penggemar yang kuat lebih dari sebelumnya, karena streaming digital sebenarnya tidak menghasilkan banyak uang. Jadi, memiliki basis penggemar yang loyal akan menciptakan lebih banyak cara untuk menghasilkan uang. Mungkin dengan menjual lebih banyak tiket pertunjukan langsung, membuat dan menjual merchandise, atau bahkan dari streaming langsung dan konser virtual di platform media sosial. Satu hal terakhir yang perlu disebutkan di sini adalah fakta bahwa setelah streaming menjadi pusat perhatian di industri ini, penjualan mulai berkurang dari album yang dijual dan lebih banyak dari lisensi dan tour. Melisensikan lagu kepada merek, perusahaan, film, video game, dan iklan tidak hanya akan membantumu menghasilkan lebih banyak uang, tetapi juga akan menciptakan peluang promosi yang serius dan membantumu dikenal lebih banyak orang.